podcast Tribakti. Nah, tentunya setiap podcast itu dengan moderator dan narasumber yang berbeda ya. Dan kesempatan kali ini aku Lili sebagai moderator di KPI Podcast kali ini. Dan tentunya pada edisi Sabtu 18 Juni 2022 kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang alhamdulillah sudah menjadi ibu kaprodi dari Ahlul Syasiyah yang cantiknya Masya Allah nih ya teman-teman. Dan beliau adalah salah satu dosen terkenal, terpopuler di kalangan mahasiswa Tribakti nih ya teman-teman semua. Halo Ibu, ya, Ibu juga, Muna. ya. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Seneng banget Ibu bisa mampir ke KPI Podcast. Iya, saya juga senang. Gimana Bu ini ruangannya? Bagus ya, perkembangan yang sangat luar biasa sekali dari prodi KPI tentunya ya. Ya. Nah teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan inti dari podcast kali ini, Lili mau ngingetin ke teman-teman semua untuk selalu subscribe, like, dan komen di video-video KPI Podcast Tribakti. Nah Bu, Lili udah dapet CV dari Ibu Muna nih. Iya. Lili boleh bacain ya Bu Iya, ya? silakan. Nama Nailal Muna. Benar ya Bu ya? Iya, Ibu betul. Nailal Muna. Sesuai KTP. Sesuai KTP ya Iya. Bu. Tempat tanggal lahir Kediri 24 Maret 1982. Iya. Masih cukup muda ya Bu. Umur 40 Iya, tahun. 40 Cuma tahun. beda berapa tahun sama saya Bu. Untuk pendidikan formalnya S1 Prodi Ahwalus Syasiyah di IAI Tribakti. Wah, Ibu lulusan sini Bu. Iya. Kemudian lanjutkan S2 Prodi PAI IAI Tribakti. Iya, produk lokal itu. Iya. Ini karena betah banget di Tribakti Iya. atau gimana ya Bu? Merasa rumah sendiri Merasa gitu. rumah sendiri. Rumah kedua. Iya. Karena Ibu juga asli Kediri. Ibu Iya, rumah asli kedua. asli Kediri. Terus kemudian ibunya sedang lanjut S3 dong guys di UIN Tulung Agung dan sekarang semester 2. Iya. Keren banget Ibu. Iya. Meskipun sudah berumah tangga tapi pendidikan nomor 1 Iya, ya Bu. haruslah gitu. Kemudian untuk non formalnya Ibu pernah belajar di PP Salafiyah Kapurjo, Tahsinul Quran di PP Al-Hajar Kapurjo, dan Tahfizul Quran di PP Kapurjo. Wah, ibunya ini hafizah nih guys. Gila, 30 juz. Untuk pengalaman organisasi dari Ibu Muna yaitu semasa kuliah menjadi pengurus BEMI periode 2008 sampai 2009. Wow, jadi apa nih Bu di pengurusannya? Ya, dulu jadi apa ya? Bagian keagamaan kan. Keagamaan. Sebutannya apa dulu? Menteri Agama. Menteri Agama. Wow, Menteri Agama guys. Keren Bu. Abis itu menjadi muslimat periode 2015 sampai 2020. Iya. Cukup lama ya Bu, sampai 5 Iya. tahun. Iya. Kemudian pengurus JNKH Kecamatan Pagu sampai sekarang. Itu pengurus JNKH itu kepengurusan apa ya Bu? Boleh dijelaskan? JMKH itu Jam'iyah Mudarrosatil Quran lil Hafidhot. Itu sebenarnya organisasi yang relatif baru. Jadi itu sistem menghafal, kita mengumpulkan para hafidhoh itu untuk terbiasa membaca dengan tartil gitu. Iya. Jadi untuk lebih memperdalam tentang ilmu tajwid, Iya, menghafal biar Qur'annya. tetap terjaga ya, tafkhim, biar tetap terjaga. Ya. Itu seluruh anggotanya tuh sudah hafizah semua? Atau Iya, gimana? sudah hafidhah semua. Atau yang masih dalam proses juga nggak apa-apa. Yang penting sistemnya nanti baca simaannya itu dengan sistem tartil gitu. Itu khusus di Kecamatan Pagu saja atau Ada itu Kediri? Seke- Kediri juga boleh. Kabupaten Kediri Kalau ada. sama saya boleh jadi ikut anggota Oh, gitu boleh, monggo Boleh. boleh. Iya, ya. Nah teman-teman, aku udah sempet searching nih ya tentang apa sih jurusan Ahwalus Syasiyah itu. Gitu kan.
Jadi ternyata awalus sasiah ini berasal dari bahasa Arab ya Bu ya. Iya. Artinya hukum keluarga Islam gitu Bu. Nah Bu, kalau boleh tahu nih ya Bu, ahwalus sasiah ini secara general membahas tentang apa dan isi pembelajarannya itu tentang apa aja sih Bu? Iya. Jadi prodi ahwalus sasiah sebenarnya sekarang itu prodinya sudah berubah ya, jadi hukum keluarga. Nah, hukum keluarga cuma sekarang karena mungkin terlalu terbiasa dengan ahwalus sasiah akhirnya tetap yang terkenal itu. Sebenarnya sudah berubah jadi hukum keluarga. Ya. Nah, kalau secara garis besar di situ kita membahas persoalan hukum, misalnya persoalan pernikahan, ya, persoalan perkawinan, kemudian persoalan terkait keperdataan Islam, misalnya waris juga bisa masuk gitu. Terus kemudian bagaimana cara kita menyelesaikan sengketa keperdataan di pengadilan agama tentunya ya. Gitu. Jurusannya lumayan rumit juga nggak sih Bu, itu harus menghafalkan ini pasal tentang ini, tapi seru ya Bu ya, tentunya seru banget. Juga itu kan bakal terpakai di kehidupan kita ya Bu. Iya, betul. Kemudian lulusan dari hukum Islam ini sendiri bakal kerjanya di mana sih? Secara garis besar prodi hukum keluarga ini yang pertama kita nanti jadi praktisi hukum gitu ya. Praktisi hukum itu bisa meliputi hakim, bisa hakim pengadilan agama terutama, terus kemudian jadi panitera itu, kemudian jadi advokat itu juga bisa itu. Terus kemudian kita juga di kepenghuluan di KUA ya, di kantor urusan agama. Enak kalau di kantor urusan agama itu PPL kita lihat orang nikah saja itu enak. Nanti jadi kepingin gimana Bu? Iya. Enak, dapat makan lagi kadang gitu ya. Terus Bu, untuk keunggulan dari prodi ahwalus sasiah ini apa aja sih Bu keunggulannya? Keunggulan di internal Tribakti. Iya. Khususnya. Ya alhamdulillah kalau di Tribakti ini kita diasuh mulai dari kiai, mulai dari doktor, mulai dari praktisi hukum, semuanya ada di prodi hukum keluarga gitu ya. Alhamdulillah dosen kita itu yang dokter sudah 3. Wow, yang keren 3. Guys. Kemudian yang proses doktoral ada 2. Kemudian yang dari praktisi ada juga hakim dari praktisi, dan hakim itu kebetulan juga alumni dari Tribakti sendiri. Beliau sudah 30 tahun pengalaman jadi hakim. Nah, kita minta pengalamannya 30 tahun bagaimana menangani perkara itu kan bisa ditularkan bisa diajarkan ke teman-teman nanti itu. Kemudian juga dari advokat juga ada 3 advokat di sini. Itu. Mereka membantu, yang kebetulan yang 2 advokat itu dosen tetap, yang 1 praktisi gitu. Itu mereka membantu mungkin dalam pengajaran hukum acara gitu, mungkin nanti dalam praktikum PPL mereka bisa mendampingi, atau juga bisa untuk magangnya anak-anak, magangnya teman-teman. Itu kan semakin kita banyak kaya pengalaman di lapangan, nanti kan keilmuan teman-teman semakin bagus lah, diharapkan gitu. Nah guys, udah ada contohnya yang udah sukses menjadi di pengadilan ya Bu ya, menjadi pengacara, apa enggak, bener-bener keren nih jurusan ahwalus sasiah di Tribakti ya kan Bu ya. Kemudian Bu, untuk ahwalus sasiah ini masuknya ke fakultas apa sih? Fakultas Syariah. Iya, Fakultas Syariah. Syariah itu ada berapa prodi Bu? Ada 2. Ada 2, yang 1 perbankan syariah. Perbankan syariah. Nah Bu, untuk kampus Tribakti sendiri, jurusan ahwalus sasiah ini udah berdiri sejak kapan? Kalau menurut cerita, prodi hukum keluarga ini tertua. Iya, jadi sekitar 1966 gitu. Wow. Makanya alumninya sudah banyak gitu ya. Dan sudah sukses gitu ya Bu ya. Gitu. Untuk dosen dari jurusan ahwalus sasiah ini Bu, ada berapa banyak? Ada dosen tetapnya ada 7. Ada 7, kemudian dari praktisinya ada 3 gitu. Jadi ada 10 ya Bu ya. Iya, kita integrasi keilmuan lah kita ya, antara yang dosen dengan praktisi, kemudian yang dari pondok pesantren juga ada gitu.
untuk dapat gelarnya tuh Bu ya, kalau ahwal usasiyah hukum Islam apakah setara sama kayak hukum yang lain kayak SH gitu ya? Iya, kan mulai tahun 2016 itu kan seluruh gelar itu sama. Ya. Jadi untuk hukum keluarga itu sarjana hukum, sama juga dengan pendidikan sarjana pendidikan. Untuk KPI mungkin sarjana sosial, SOS ya. Kalau dulu kan SSI itu. Jadi I-nya semuanya nggak ada. Sejak 2016. Kalau dulu ada. SOSI. Iya, gitu. iya Untuk dulu. awal usasiyah ini dulu. Dulu SHI. SHI. Iya. Tapi sekarang sudah SH, iya. Itu kan kalau di luar tuh jurusan SH tuh kan jurusan yang mahal ya Bu ya. Mahal, jurusan terbagus gitu kan, kayak di mata orang tuh keren SH gitu. Kemudian Bu, untuk seberapa pentingnya sih Bu generasi muda milenial sekarang untuk tahu tentang hukum keluarga Islam ini? Iya, hukum keluarga Islam ini kan terkait dengan perkawinan ya. Undang-undangnya bilangnya perkawinan soalnya. Ya kita tahu sendiri fitrah manusia itu pasti sebagian besar ingin menikah ya kan. Nah, kalau kita nanti di hukum perkawinan di hukum keluarga ini, nah kita menyesuaikan dengan hukum perkawinan yang ada di Indonesia gitu tentunya. Jadi integrasi dengan fikih dan juga dengan hukum yang ada di Indonesia ya itu. Nah Bu, seberapa pentingnya sih Bu para generasi milenial sekarang untuk tahu tentang ahwal usasiyah ini Bu? Tentang hukum keluarga ya. Iya. Gitu. Kalau kita melihat hukum keluarga itu kan terkait dengan pernikahan, terkait dengan tata cara bagaimana kehidupan sehari-hari kita dalam berumah tangga gitu kan. Nah, secara fitrah, secara karakter manusia dia pasti akan punya keinginan menikah ya. Kalau kita kalkulasi sih sebagian besar kan punya keinginan berkeluarga. Nah, kalau hukum keluarga, nah di sini dengan mahasiswa generasi milenial mengerti tentang hukum berumah tangga, baik itu secara fikih, kemudian secara hukum keindonesiaan, atau mungkin dengan sekarang yang tren baru adalah mubadalah, itu kan sesuatu yang sangat penting sekali ya. Nah, biar ada relasi itu kan, sakinah mawaddah warahmah itu kan ya. Itu baik dari aspek fikih dan aspek hukum positif itu ya. Itu Jadi sangat penting sekali. Iya, Nah, iya. makanya buat teman-teman jangan kejar nikah muda dulu. Iya, sekarang kan tren ya Bu ya. Jadi kan tren. Iya, apalagi kalau dalam rumah tangga itu kan banyak aspek ya. Sekarang misalnya ada marak KDRT gitu kan, kemudian terus ASEAN ada UU baru, UU tindak pidana kekerasan seksual itu ya, itu kan juga harus dimengerti ya untuk orang yang berumah tangga gitu. Terus misalnya tentang kewajiban suami dan istri gitu ya. Itu penting sekali ya, tentang nafkah, tentang bagaimana mengasuh anak itu. Nah, buat teman-teman ini penting banget untuk kita ketahui ya, apalagi buat para calon-calon imam nih ya Bu. Apa tuh di hukum keluarga itu selain pernikahan kan juga ada waris juga gitu ya. Waris juga penting untuk kita ketahui. Kemudian juga ada persoalan wakaf itu ya, wakaf juga kita ajarkan karena itu kewenangannya pengadilan agama dan juga KUA ya. Jadi kita bisa melindungi wakaf-wakaf yang di sekitar kita, itu juga penting. Kemudian juga ada yang setiap awal bulan itu kita mau lebaran pasti itu rukyatul hilal falakiyah, itu juga ada, itu juga kita ajarkan gitu. Banyak banget ilmu penting yang kita dapat nanti kalau kita belajar di Tribakti, dapat ilmu penting yang tentang agama gitu kan. Buat cowok-cowok ini penting banget buat kalian tahu tentang hukum agama. Ya Lili juga mau dong ya Bu punya calon imam yang paham betul tentang agama untuk mengarahkan Lili ke depannya harus seperti apa, bagaimana gitu ya Bu ya. Nah Bu, untuk prodi-prodi tadi kan sudah dijelaskan cukup banyak. Kemudian ini mau tahu testimoni Ibu selama belajar dan mengajar di sini. Oh iya, kalau selama belajar di sini itu asik gitu ya.
ada nuansa kekeluargaan gitu dengan dosen gitu. Mulai kita dibimbing, kemudian kedekatan emosional itu tercipta di sini gitu. Kemudian selama mengajar, alhamdulillah mahasiswa itu mahasiswa yang aktif gitu. Mereka semangat belajarnya tinggi, terus kemudian dipadu juga dengan kita punya background pesantren gitu kan. Nah, itu juga membawa pengaruh ya, membawa nilai lebih bagi mahasiswa kita. Sebagian besar mahasiswa di sini kan pesantren, santri itu ya. Bagian mungkin di pesantren. Nah, itu juga ketika masuk ke prodi hukum keluarga ini ya nilai lebihnya itu ya, tinggi ya. Sinkron. Mereka misalnya ketika di pesantren mengajarkan kitab kuning, mengajarkan itu. Nah, kita di sini kita padukan dengan hukum positif gitu. Itu enak gitu. Jadi sudah mengalir ya, Bu. Iya, integrasi. Mendampingi. Ya. Kita tambahkan mungkin dengan misalnya kalau mereka nanti lulus ingin jadi advokat atau apa, kita arahkan, kita sudah punya praktisi gitu. Kita adakan juga pelatihan gitu. Silahkan kalau mau magang gitu ada. Berarti udah enak ya, Bu. Mereka soalnya sudah terbiasa dengan hukum-hukum. Nah, itu kelebihan mereka, iya. Kitab-kitab itu mereka sudah paham. Iya, sebagian besar paham. Nah, itu kelebihan nilai lebih bagi mereka itu. Kalau untuk kesahnya nih, Bu, ada nggak sih, Bu? Ya setiap wajar lah. Wajar itu ya, namanya juga hidup ya. Kalau kesah pasti ada. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang mungkin punya perkara di rumah atau apa, itu pasti ada, wajar lah. Tapi alhamdulillah selama ini bisa teratasi gitu. Bisa teratasi ya, Bu. Iya. Dengan sabar. Sabarnya harus lebih besar gitu ya, Bu ya. Terus, Bu, untuk pesan buat teman-teman nih yang calon mahasiswa baru maupun mahasiswa yang sudah lama, untuk mereka tuh tetap semangat untuk belajar gitu, Bu. Iya. Kasih motivasi, Bu. Oh, motivasi. Iya lah, sebagai generasi muda, generasi yang Islam, generasi muda tentu saja harus punya semangat untuk terus belajar, gitu kan? Kita harus ingat bahwa utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi itu kan, itu sebagai satu patokan gitu tentunya. Nah, terus semangat belajar, apalagi kita sudah punya fasilitas, kita punya perguruan tinggi dengan background pesantren yang jelas di sini ya, sanad keilmuannya jelas. Kalau kata pesantren kan ilmu harus bersanad gitu ya. Nah, itu apalagi visi misi di perguruan tinggi ini bagaimana menciptakan perguruan tinggi berbasis pesantren. Nah, di sini juga kajian keilmuan di Tribakti ini adalah yang harus punya background Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. An-Nahdiyah tentu saja ini berarti menggabungkan antara Islam dan nasionalisme. Jadi sangat cocok sekali untuk generasi muda kita belajar di Tribakti tentunya ya. Gitu. Ini buat generasi milenial. Ada kajian Islam, ada nasionalisme juga di sini diajarkan. Semuanya sudah udah lah, ada lengkap di sini loh teman-teman semua. Sayang banget kalau nggak milih aja jauh-jauh dari Riau ke sini loh, Bu. Jauh sekali untuk ke Tribakti. Karena emang begitu terkenalnya Tribakti. Begitu bagusnya kampus Tribakti ini, dapat plus berkah dari AI, berkah ilmu agama akhiratnya, dan insya Allah bakal dapat semua. Kediri kan gudangnya banyak sekali ulama. Kesempatan juga bagi para calon mahasiswa untuk belajar di sini ya. Sambil nyantri sambil kuliah gitu kan. Nah, buat teman-teman mahasiswa baru yang mau daftar di Tribakti, boleh banget untuk nanti cek website setelahnya ya, dan ada formulir pendaftarannya. Kemudian untuk mahasiswa lama yang mau nih request siapa aja sih narasumber yang bakal kita datengin, boleh banget untuk komen di bawah video ini. Nah, mungkin bincang-bincang singkat Lili dengan Bu Muna cukup sampai di sini ya teman-teman. Jangan di skip videonya ya. Ini banyak banget ilmu yang kita dapat dari Bu Muna nih ya. Dan di sini Lili, Bu Muna, dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. See you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.